Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Faqalallahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebelum datangnya ajal atau kematian itu pada diri kita, maka hendaklah kita telah mampu mencari dan menemui Allah itu sebelum ruh itu meninggalkan akan cangkangnya. Bila kita ingin selamat dunianya dan selamat pula di akhiratnya. Karena orang yang belum mampu untuk mengenal akan Rabb-nya sebelum datangnya ajalnya, maka inilah orang-orang yang Allah katakan nantinya sebagai orang yang buta di akhirat itu. Makanya Allah katakan kepada kita, wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka di akhirat dia juga dalam keadaan buta. Wa adallun sabila, maka tersesatlah jalannya. Tentunya buta yang Allah maksudkan itu Bapak Ibu bukanlah buta mata zahir yang ada di kepala kita ini. Akan tetapi yang Allah maksudkan itu adalah butanya mata hati yang ada di dalam dada kita ini. Inilah yang Allah utarakan kepada kita semua. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata hati, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Maka orang yang buta mata hatinya, inilah yang dikatakan Allah itu orang yang tersesat di akhirat itu dan tempatnya di neraka. Nah, buta mata hati itu Bapak Ibu adalah orang yang tidak mengenal Allah dalam kehidupan ini. Maka siapa yang tidak mengenal Allah pada dirinya, dipastikan dia tidak akan pernah mampu mengenal Allah itu di luar dirinya. Siapa yang tidak mengenal Allah di dunia ini, maka di akhirat pun juga dia tidak mengenal Allah. Siapa yang tidak mengenal Allah di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun juga dia tidak pernah mengenal Allah. Inilah yang dikatakan Allah, orang yang tidak mengenal aku, itulah orang yang buta dan tempatnya itu adalah neraka. Jadi buta hakiki itu buta yang tidak mengenal Tuhan. Bukannya buta mata zahir Bapak Ibu. Lalu bagaimana supaya kita ini tidak dikatakan Allah biar tahu kita jalan pulang dan kembali kepada dirinya? Karena satu saat pasti kita ini akan berpulang dan kembali kepada Allah itu. Summa innakum ba'da zalika lamaitun, kata Allah. Setelah kami hidupkan kamu di alam dunia ini beberapa tahun, pasti kamu akan mengalami namanya kematian. Kalau kita sudah diberitahukan oleh Allah bahwa satu saat kita akan mengalami namanya kematian, akan berpulang dan kembali kepada dirinya, lalu bagaimana supaya kita tidak tersesat waktu pulang dan kembalinya kita itu pada saat ruh itu melepaskan akan cangkangnya? Maka di dunia inilah kita wajib untuk mencari, menemui akan Tuhan itu, supaya selamat pulang dan kembalinya kita itu kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan kepada kita Bapak Ibu, wa anna ila rabbikal muntaha, bahwa sesungguhnya Rabbmu itu
Aku ini, kata Allah, adalah akhir kesudahan hidupmu, akhir perjalanan dirimu. Jadi akhir kesudahan hidup dan akhir kesudahan perjalanan diri kita itu adalah Allahnya. Kenapa akhir kesudahan hidup dan perjalanan diri kita itu adalah Allah? Karena Allah sudah menegaskan kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dirimu, alam ini, asalnya daripada aku, tentu pulang dan kembalinya kepada aku. Di ma datangnya, situ pulangnya, di ma hilang, situ dicari. Kalau memang asal kita itu adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya itu kepada Allah. Bukan kembalinya ke tanah. Kalaupun pulang dan kembalinya ke tanah, jangan bertahan itu pada tanah. Walaupun Allah mengatakan, inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya kami menciptakan dirimu itu daripada tanah. Tapi orang yang arif, orang yang memiliki kecerdasan rohani dan akal fikir, dia mampu memahami di sebalik kejadian tanah tadi. Ditelusurinya asal-usul kejadian dirinya. Kalau kita mampu menelusuri, memahami asal-usul kejadian diri kita, maka disitulah selamatnya pulang dan kembali kita itu kepada Allah. Bukti selamatnya batang tubuhnya tidak hancur. Bukti selamatnya batang tubuhnya tidak dimakan cacing tanah. Bukti selamatnya batang tubuhnya tidak membangkai, tidak membusuk. Karena dia mampu memahami dan menelusuri asal-usul kejadian dirinya. Makanya dibaca, dipahami dan ditilik. Asal tanah daripada apa? Asal tanah itu daripada air. Asal air daripada angin, dan asal angin daripada api. Asal api daripada a'yan sabita. Asal a'yan sabita itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad asalnya daripada Allah. Nah, kalau kita bisa memahami proses perjalanan, rahasia usul kejadian kita, yaitu Allah, insya Allah dia tidak akan hancur, dia tidak akan membusuk dia. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Tapi kalau kita tidak mau menelusuri lebih dalam asal usul kejadian diri kita ini, hanya cukup memahami dan memadai secara syariat saja. Inna khalaqnakum min turab. Aku ciptakan kamu itu daripada tanah. Lalu kita mati kembali kepada tanah. Hancur itu Bapak Ibu, membusuk dia. Padahal ketika meninggal dunia disebut dengan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Ini datangnya dari Allah, kembalinya kemana? Kembalinya ke tanah. Ya rugilah Bapak Ibu. Ini masih dikatakan buta namanya. Anda paham kita asal tubuh ini, ya, kembalinya kepada Allah. Pahami pula lah asal usul nur yang ada pada diri kita, itu yang disebut namanya dengan ruh. Ruh itu juga asalnya daripada a'yan sabita. A'yan sabita itu asalnya daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu asalnya daripada Allah. Ada paham kita zahir dan batin asalnya kedua-duanya adalah Allah, barulah sempurna perjalanan pulang dan kembalinya itu kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Bahwa tubuh dan ruhmu itu asalnya adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Ini yang Ustaz maksud. Di ma datangnya, situ pulangnya. Di ma hilang, situ dicari. Kalau memang batang tubuh dan ruh ini asalnya daripada Allah, maka kedua-duanya mesti pulang dan kembali kepada Allah. Ini orang yang perjalanan yang sudah terang, perjalanan yang sudah lurus, kembalinya kepada asalnya.
Tapi apabila kita tidak mau mengkaji diri kita, tidak mau kita memahami dan menelusuri asal-usul kejadian diri kita ini, datangnya daripada Allah, maka rugilah kita dalam kehidupan di alam dunia ini. Inilah yang dikatakan namanya orang yang buta, orang yang tersesat, yang disebut namanya jahil murakkab. Dikatakan dirinya itu jahil murakkab, bersusunnya dua kebodohan pada dirinya. Itu disebabkan yang pertama, dia tidak mengenali siapa Tuhannya. Kenapa dia bisa hidup? Kenapa dia bisa melihat dan mendengar? Kenapa dia bisa berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak? Dia tidak mengenal itu. Tak mengenal siapa Tuhannya. Yang kedua, dia tidak mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Maka apabila dia tidak mengenal akan Rabbnya dan tidak mengenal siapa dirinya, inilah yang dikatakan telah bersusun dua kebodohan pada dirinya, yang disebut namanya jahil murakkab itu. Pantaslah Allah memberikan sindiran yang tegas, keras. Inna syarat dawabi indallahi summum bu'mun umyum fahum la ya'qilun. Seburuk-buruk binatang yang melata di muka bumi ini, kata Allah, adalah manusia yang tuli, manusia yang buta dan bisu. Mereka tidak mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya, kata Allah. Jadi apabila kita tidak mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir kita, tidak sadar kita ini bahwa satu saat kita akan pulang dan kembali kepada Allah, maka hidup kita ini Bapak Ibu sangsai sangsaro. Sangsai di dunia, sangsaro di akhirat, neraka juga tampaknya itu. Sangsai di dunia, dia tidak mendapatkan rahmat, cinta dan belas kasih sayang Allah. Di akhirat, Allah tempatkan mereka itu di dalam neraka. Bagaimana Allah akan sayang kepada dirinya? Bagaimana Allah akan menuntun dan membimbing akan dirinya, sedangkan dia sendiri tidak sayang dengan dirinya. Dia sendiri tak mau menuntun dirinya ini, tidak mau dia menilik dan menyenter dirinya ini kemana dia akan pulang dan kembali nantinya itu. Inilah orang yang rugi itu, yang Allah katakan dengan bahasa orang yang buta. Makanya siapa yang buta di dunia, dipastikan buta di akhirat. Wa adalun sabila, dialah orang yang tersesat itu, tempatnya neraka. Jadi malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk menelusuri akan rahasia diri kita ini, supaya kita bisa kenal akan Allah. Karena orang yang kenal Allah lah yang tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Maka untuk tahunya jalan pulang dan kembali kita kepada Allah, bagaimana cara kita mengenal Allah, bagaimana cara kita menemuinya, maka bacalah alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud pada diri itu sendiri, kata Tuhan. Untuk lebih paham dan jelasnya Bapak Ibu, untuk mengkaji dan mengawali suatu proses perjalanan mencari Tuhan, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi malam ini kita akan mencoba untuk mengkaji, memahami dan menelusuri siapa diri kita ini, biar tahu kita mengenal akan Allah. Kalau dah tahu kita mengenal Allah, dah berjumpa kita dengan Allah, sudah bermusyahadah kita dengan Allah, sudah bertatap wajah kita dengan Allah, insya Allah Bapak Ibu, inilah yang disebut namanya orang yang sudah mengenal proses inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu bagaimana cara kita mengenal Allah? Apakah Bapak Ibu bisa langsung mengenal Allah? Tidak bisa kita langsung mengenal Allah Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak bisa langsung mengenal Allah, lalu bagaimana proses untuk mengenal Allah itu? Karena Allah itu ingin dikenal. Karena Allah ingin dikenal, maka untuk mengenali dirinya, kenalilah akan ciptaannya itu.
Siapa ciptanya itu? Ini yang kita coba memahami suatu proses ya untuk mencari Tuhan itu. Ini hadisnya Bapak Ibu ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tafakkaru. Apa artinya itu Bapak Ibu? Tafakkurkan olehmu, pikirkan olehmu. Ya. Fi khalqillah, pada ciptaan Allah. Jadi pikirkanlah, renungilah ya ciptaan-ciptaan Allah. Wala tafakkaru, dan jangan kamu pikirkan tentang zat Allah. Pernah Ustadz ditanya nih Bapak Ibu oleh mahasiswa YIN Seludin waktu Ustadz mengaji di suatu masjid. Apa kata beliau? Ustadz, kita ini tak boleh memikirkan Allah Ustadz, tak bisa kita. Tak boleh kita memikirkan zat, yang boleh kita pikirkan itu hanyalah ciptaannya, makhluknya. Kalau kita tidak boleh mengkaji tentang Allah, memikirkan Allah, padahal Allah ingin dikenal, Allah ingin dipuji, Allah ingin dibesarkan. Dan satu saat kita pasti akan kembali kepada Allah. Kalau kita tidak pikirkan Allah, tidak kita kenal Allah, andai kata kita meninggal dunia, kemana pulang dan kembalinya kita? Pasti dalam keadaan tersesat. Jangankan meninggal dunia, waktu kita sholat bagaimana cara menghadirkan ruhani, bagaimana cara menghadirkan hati ini, kolbu ini kepada Allah, kalau kita tak mengenalnya. Kalau hadis ini benar, dia baca hadis, ini dasarnya benar bunyi hadis ini. Pikirkan olehmu ciptaan Allah dan jangan kamu pikirkan tentang zat Allah. Kalau kita tak boleh memikirkan Allah padahal dia ingin dikenal, bagaimana cara kita ini akan mengingatnya? Bagaimana kita akan pulang dan kembali kepadanya? Jadi wajib kita ini mengenal Allah, wajib kita itu mengenal zat. Tapi bagaimana jalan untuk mengenal Allah? Bagaimana jalan untuk menemui Allah? Jalan untuk mengenal dan menemui Allah sebagai akhir kesudahan perjalanan hidup, sebagai akhir perjalanan diri kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu memang tidak langsung Bapak Ibu kita langsung mengenal zat, tidak bisa. Supaya kita bisa mengenal Allah, maka jalannya itu pikirkan akan ciptaannya. Kita lihat. Untuk mengenal Allah, pikirkan ciptaannya. Karena kita tidak bisa langsung mengenal Allah. Sekarang mana yang dikatakan ciptaannya? Itu mesti dipahami. Mana yang dikatakan makhluk? Mana yang dikatakan ciptaan? Yang dikatakan ciptaannya itu, ini yang disebut namanya dengan nur. Makanya Allah katakan, qad ja'akum minallahi nurun. Telah datang kepada kamu dari Rabbmu. Itu adalah nur. Maka nur inilah yang pertama kali diciptakan Allah. Sebelum adanya langit dan bumi, sebelum adanya aras, luh, kursi dan mahfuz, belum adanya surga dan neraka. Maka yang pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah nur. Maka nur inilah yang dimaksud namanya dengan makhluk. Nur inilah yang dimaksud namanya ciptaannya. Nur inilah yang disebut namanya tajalli. Nur ini yang disebut namanya bahagian. Nur ini yang disebut namanya pancaran. Nur ini yang disebut namanya serpihan. Nur ini yang disebut namanya duplikat. Nur ini yang disebut namanya copy paste. Nur ini yang disebut namanya salinan. Nur ini yang disebut namanya percikan. Dan lain sebagainya. Asal Bapak Ibu paham dan mengerti tentang nur ini.
Jadi nur inilah awal mula penciptaan. Nur inilah awal mula kejadian. Karena nur ini adalah awal mula penciptaan dan kejadian, maka disebutlah namanya makhluk. Itu dia. Disebut namanya ciptaan. Disebut namanya tajalli. Disebut namanya duplikat serpihan. Atau disebut juga namanya itu dengan baharu. Ya. Atau dikatakan juga namanya muhaddas. Jadi baharu, muhaddas, makhluk, ciptaan, duplikat dan salinan itu maknanya adalah nur. Maka melalui nurlah kita bisa mengenal Allah. Kalau tidak melalui nur, tentu kita tak bisa mengenal Allah, Bapak Ibu. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Insan itu, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang nggak pernah bisa disebut. Jadi nggak bisa kita langsung mengenal Allah tuh. Kenapa pada masa itu Bapak Ibu belum bisa disebut nih, kosong aja. Nggak bisa disebut. Kenapa tidak bisa disebut, nggak bisa dikenal, nggak bisa diceritakan? Belum ada apa-apa. Belum ada sesuatu. Kalau belum ada apa-apa dan belum ada sesuatu, hanya dia semata-mata yang ada. Yang tuh, yang kosong. Yang kosong inilah yang disebut namanya la ta'yin. Tuh. Ini yang kosong ini disebut namanya la ta'yin. Disebut namanya zatul haq. Disebut namanya zatul bahdi. Disebut namanya wujud mutlak. Disebut namanya wujud hakiki. Disebut namanya zatul bihal. Disebut namanya dengan disebut namanya dengan kuni. Disebut namanya kuni bil kuni. Ini yang nggak bisa dibaca Bapak Ibu, nggak bisa dikenal. La ta'yin itu tidak nyata, belum wujud. Kalau bahasa kajinya, la sautun wala harfun. Tidak ada suara, tak ada huruf, tak ada kata. Tak bisa kita menjelaskannya Bapak Ibu. Bagaimana kita akan menjelaskannya? Nur saja belum wujud. Alam saja belum ada. Masa belum ada, waktu belum ada. Jadi kita bisa bercerita tentang sesuatu kalau sudah ada masa dan waktu. Adanya masa dan waktu itu karena sudah ada namanya alam semesta. Sudah ada ruang. Kalau sudah ada alam, sudah ada ruang, itu sudah ada namanya masa dan waktu di situ. Ini belum ada lagi Bapak Ibu, belum bisa disebut. Karena dia nggak bisa disebut, maka dinamailah dengan Allah itu. Jadi Allah itu adalah nama yang tidak bisa disebut tentang rahasia dirinya. Namun bukan lafaz Allah itu yang Allah, itu mesti dipahami. Apa kata Allah? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, sebahagian daripada manusia ini. Dia mengaku menyembahku. Dia mengaku mengingat aku. Tapi sayang kata Allah, yang disembah dan diingatnya bukanlah aku. Yang disembah dan diingatnya itu adalah lafaz Allah dan huruf Allah. Nih. Ini yang disembahnya, ini yang diingatnya. Padahal Allah itu bukanlah alif, lam, lam, ha. Allah itu bukan kata-kata, Allah itu bukan tulisan dan huruf. Kalaulah tulisan Allah yang kita ingat, huruf Allah yang kita bayang-bayangkan, berarti kita sudah menjadikan lafaz Allah menjadi berhala dalam hakal fikih dan hati kita ini. Ini berbahaya. Jadi Allah itu nama bagi dirinya, karena diri nggak bisa disebut, diri nggak bisa dikenal, diri nggak bisa diceritakan. Panik aku kata Ustaz, itu yang Allah tuh. Tercengang-cengang kita, terheran-heran kita, buntu akalnya, mati hati ini dibuatnya. Nggak bisa kita berucap, nggak bisa kita menyebut apa-apa. Karena kita nggak bisa berucap, nggak bisa menyebut apa-apa, nggak bisa kita menganalisanya.
Heran-heran kita tercengang-cengang kita. Tak ada kata dan suara. Saking tingginya dirinya, saking halusnya dirinya, saking gaibnya dirinya. Tak bisa dijangkau dengan ilmu pengetahuan dan akal fikir kita. Maka dinamailah dia dengan Allah. Kosong dalam kehampaan, kosong dalam ketiadaan. Tidak ada kata dan tidak ada suara. Maka inilah yang diistilahkan oleh orang-orang arifin. Ini yang disebut namanya oleh orang-orang kasab. Hanya dia cuma yang ada. Maka dikatakanlah namanya hu. Dia hanya semata-mata yang ada. Atau wujud mutlak. Dialah wujud yang sebenar-benar ada. Yang kosong ini yang wujud yang sebenar-benar ada. Nah, coba dipahami bahasa Ustaz. Bahwa segala yang wujud ini, segala yang ada ini, hakikatnya tidak ada. Dan yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu, itulah yang bernama Allah. Kenapa segala yang ada ini hakikatnya tidak ada? Karena segala yang ada ini berasalnya daripada tiada. Contoh, ini lihat. Di tangan Ustaz ini perhatikan nih, kosong. Dari kosong, nah muncul lihat, 1. Walaupun angka 1 ini ada, ini wujud. Hakikat adanya ini adalah tidak ada. Yang tidak ada inilah wujud yang sebenar ada. Dari yang kosong inilah munculnya nih. Yang sebenar ada itu bukan yang 1 ini yang ada. Yang kosong ini yang sebenar ada. Kenapa yang 1 ini berasal daripada tiada? Disitulah dipahami secara makna hakikat bahwa segala yang wujud hakikatnya adalah tiada. Karena dari tiada itulah adanya segala yang wujud ini. Kalau dari yang tiada inilah adanya segala yang wujud, maka yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu hanya Allah lah semata-mata. Itu hakikat cara memahaminya. Tapi kalau dibenturkan dengan logika dan rasio Bapak Ibu, dibenturkan dengan ilmu syariat, mungkinkah yang ada ini berasal daripada tidak ada? Masuk akal tidak Bapak Ibu tuh? Mungkinkah yang ada ini berasal daripada tidak ada? Tidak mungkin. Berarti yang ada ini berasal dari yang ada. Bahwa segala yang ada ini ada berasal daripada yang ada. Tak mungkin yang ada ini berasal daripada tidak ada. Yang ada ini berasal daripada yang ada. Itu secara logika dan rasio. Mana mungkin pula yang ada ini berasal daripada tidak ada. Tak mungkin, tak masuk akal tuh, nggak diterima tuh. Tapi pahami di balik kata yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa segala yang ada ini berasal daripada tiada. Yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itulah Allah Azza wa Jalla, yang disebut Rabbul Izzati. Jadi maknanya secara syariat, segala yang ada berasal dari yang ada. Yang ada itu Allah. Kalau hakikat, segala yang ada berasal daripada tiada. Dan yang tiada itu wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu Allah. Contoh lagi Bapak Ibu, ini saya mau menghantarkan ini. Nah, ini dipanas-panaskan akal pikirnya dulu. Nah, ini gelas Bapak Ibu, kita isi air. Nah, kemudian, ya, air yang di dalam gelas ini kita pindahkan Bapak Ibu, dituangkan boleh, ya, dibayakkan juga boleh. Nah, ketika air yang ada dalam gelas ini kita tumpahkan, nah, kita tumpahkan dalam piring atau apa? Pertanyaannya, adakah air yang di dalam gelas ini lagi Bapak Ibu? Ada atau tidak? Tidak ada. Tapi kosongnya ada atau tidak? Kosongnya ada. Maka air itu ada di dalam kekosongan itu. Maknanya bahwa yang ada ini berasal daripada tiada. Makna hakikinya, kita ini ada di dalam tiada. Alam ini ada di dalam tiada. Yang tiada itu dia kosong. Yang kosong itu adalah Allah, yang nggak bisa disebut, yang nggak bisa diceritakan.
Maka dikatakan segala yang wujud, segala yang ada berasal daripada tiada, yang kosong, dan yang kosong itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itulah Allah. Kadang nggak bisa disebut dan nggak bisa dianalisa. Jadi yang kosong itu wujud yang sebenar ada. Makanya disebut namanya la ta'in, zatul haq, zat yang sebenar-benarnya, ya, zatul bihal, keadaan yang sebenar-benarnya, wujud mutlak, wujud hakiki, dia juga tuh Bapak Ibu. Jadi tak bisa kita langsung mengenal akan dirinya. Karena kita tak bisa langsung mengenal dirinya, maka kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah, pikirkan olehmu ciptaannya. Mana yang katakan ciptaannya itu? Maka ciptaannya yang pertama kali yang Allah jadikan itu, itulah namanya nur. Ketika dia telah mentajalikan dirinya, telah menampakkan dirinya, telah mewujudkan dirinya, telah nyata dirinya, maka nur inilah yang disebut namanya ciptaan. Nur ini juga disebut namanya dengan sifat. Itu bahasanya Bapak Ibu, sifat. Dengan sifatlah kita bisa mengenal zat. Dengan sifat kita bisa mengenal zat. Kenapa? Karena sifat itu nyatanya zat. Kalau kita ingin mengenal zat, kalau kita ingin mengenal Allah, kenalilah sifatnya. Sifat inilah kenyataan daripada zat. Mana yang dikatakan sifatnya itu yang disebut namanya dengan nur. Nur ini yang sifat Bapak Ibu. Karena nur ini disebut sifat, maka nur inilah yang dikatakan dengan makhluk. Nur ini yang disebut namanya ciptaan, nur ini disebut namanya tajalli. Ini Allah katakan, qad ja'akum minallahi nurun, telah datang kepada kamu dari Allah, itu adalah nur. An-nur inilah yang disebut namanya kenyataan dirinya. Nur inilah wujud dirinya. Nur inilah bahagian daripada dirinya. Nur inilah percikan dirinya. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an. Bahwa aku jadikan nur itu adalah bahagian daripada diriku sendiri. Bahagian diri Tuhan. Maka siapa yang sudah mengenal nur, sudah sama dia mengenal yang punya nur. Siapa yang telah berjumpa dengan nur, sudah sama dia berjumpa dengan yang punya nur. Siapa yang sudah bertatap wajah dengan nur, sudah sama dia bertatap wajah dengan yang punya nur. Itu Allah. Bahasa terangnya, siapa yang sudah mengenal nur, sudah sama dia mengenal Allah. Siapa yang sudah berjumpa dengan nur, sudah sama berjumpa dengan Allah. Siapa yang sudah bertatap wajah dengan nur, sudah sama dia bertatap wajah dengan Allah. Kenapa demikian? Karena nur ini adalah bahagian dirinya. Nur ini adalah kenyataan dirinya. Nur ini adalah tajalli dirinya. Nur ini adalah belahan jiwanya. Ustaz beri contoh lagi Bapak Ibu. Itu banyak contohnya untuk memudahkan paham. Dari sekian banyak contoh itu, mana yang Bapak Ibu bisa memahaminya, ambil itu. Ini tisu Bapak Ibu, tisu. Ini wujud mutlak, wujud hakiki. Ini yang bisa disebut, kita anggap 0,0 ini. Kosong. Ini tisu, polos. Nggak bisa disebut, hanya dia satu-satunya. Lalu bagaimana dia bisa disebut? Bagaimana bisa dia dikenal? Kalau kita ingin bisa dia dikenal, ya, ingin kita bisa menyebut dirinya, maka tisu ini bertajalli. Tisu ini mewujudkan dirinya. Tisu ini menzohirkan dirinya. Ya, dari kosong menjadi ada. Ya, dari kosong menjadi ada, dari tiada menjadi wujud dia. Dari nggak bisa disebut, bagaimana bisa disebut? Lihat. Dia mentajalikan dirinya. Pertanyaannya, kalau dia tisu ini mentajalikan dirinya, pertanyaannya, sobekkan ini, sobekkan ini sama nak dengan tisu yang disobek ini? Sama. Kalau sama, apa sebutannya yang sobekkan ini? Bahagian-bagian dari mana? Bahagian daripada Kalaulah sobekkan ini bahagian daripada tisu, bahagian itu tiada lain siapa tuh? Tiada lain adalah tisu sendiri.
Ini Allah katakan, waja'alu lahu min ibadi juz'an, aku jadikan dirimu ini adalah bahagian daripada diriku. Ini yang disebut namanya nur, ini yang disebut namanya makhluk, ini yang disebut namanya ciptaan, ini yang disebut namanya sifat, dan ini adalah zat. Untuk mengenal zat, kenali sifat, karena sifat inilah kenyataan daripada zat. Kalaulah sifat ini kenyataan daripada zat, maka sifat itu yang sebenar-benarnya, yang zat itu yang sesungguhnya. Ini yang Allah katakan itu, waja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa aku jadikan nur itu sebenarnya bagian daripada diriku. Maka dalam bahasa tauhid, dalam bahasa tauhid, karena nur itu adalah bagian daripada diri Tuhan, maka nur ini dalam bahasa tauhid disebut namanya Ainullah. Nur ini dalam bahasa tauhid disebut namanya wujudullah. Nur ini dalam bahasa tauhid disebut namanya hakikatullah. Nyatanya Allah, wujudnya Allah, sebenar-benarnya Allah. Kalau diturunkan bahasanya ke dalam bahasa thariqat, nur ini yang disebut namanya mir'atillah, atau cermin Allah, tempat memandang nyatanya wujud Allah. Nur ini kalau kita turunkan lagi ke bawah dalam bahasa syariat, disebut namanya Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah, tempat memandang wujud nyatanya Allah. Hakikat sebenarnya hamba Allah itu, hamba itu ya Allah. Hamba Tuhan. Apa artinya itu? Hamba Tuhan. Pernah lihat film-film kerajaan itu? Aku Tuhan, hamba Allah, aku Allah. Ini cara penguraiannya Bapak Ibu. Ya. Maka nur itu bahasa syariatnya disebut Abdullah, bahasa tarikatnya disebut mir'atillah, cermin Allah, bahasa hakikatnya adalah Ainullah, wujudullah, dan hakikatullah. Bahasa ma'rifatnya itu adalah bahasa ma'rifatnya Allah. Maka rahasiakanlah diri Allah itu pada ciptaannya. Rahasiakanlah diri Allah itu pada makhluknya. Rahasiakanlah diri Allah itu pada tajallinya. Itu memahaminya Bapak Ibu. Jadi, kenali dulu ciptaannya. Ciptaannya itu adalah nur. Siapa yang sudah mengenal nur, sudah sama dia mengenal Allah. Siapa sudah mengenal nur, sudah sama dia mengenal akan Tuhannya. Karena nur itu adalah tajalli dirinya, nur itu adalah gambaran rupa memandang dirinya, nur itu adalah bayang-bayang dirinya. Sama Bapak Ibu bercermin. Ketika Bapak Ibu bercermin tadi di rumah, bersolek pakai lempong siti, diri siapa yang nampak di situ? Diri siapa situ? Diri sendiri kan? Nah, pertanyaan yang kedua, samakah diri Bapak Ibu yang di dalam cermin dengan yang di luar cermin? Sama. Yang dalam cermin itu apa sebutannya? Bayang-bayang. Bayang-bayang siapa? Bayang-bayang orang yang bercermin. Sekarang yang kita cari ini adalah bayang-bayang orang yang bercermin, atau orang yang bercermin itu yang akan kita cari? Orang yang bercermin itu. Supaya kita tahu, ya, nggak mungkinlah ada bayang-bayang dalam cermin kalau tidak ada orang bercermin. Ya, mungkinkah Bapak Ibu ada nampak di dalam cermin kalau Bapak Ibu tidak bercermin? Tak mungkinlah. Nah, yang kita cari bukan bayang-bayangnya, yang kita cari orangnya. Namun orangnya dengan bayang-bayangnya tidak pernah berpisah cerai. Ya, orang dengan bayang-bayang nggak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Yang kita cari itu adalah orangnya. Untuk mencari orangnya, kenali nur ini dulu. Karena inilah cermin untuk memandang orangnya. Sekarang mana yang nur itu Bapak Ibu? Kita mesti tahu nur.
Mana nur itu? Ya, jangan dipahami Bapak Ibu, nur itu cahaya. Salah nanti Bapak Ibu. Jangan diartikan, jangan diterjemahkan nur itu cahaya. Nanti kalau Bapak Ibu pahami nur itu cahaya, ada nanti hitam, merah, putih, hijau, biru, baru meletus balonku. Nur itu dipahami maknanya tuh terang. Nah, terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya wujud. Nah, bahwa segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, itulah yang nur itu. Ini terang nggak nih? Nyata nggak nih? Nur itu bang. Ini terang kayak ini? Wujud? Nah, kalau ini terang, wujud dan nyata, nur lah itu. Maka Allah itu menjelaskan dirinya. Allah nurus samawati wal ard. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu adalah nur. Jangan diartikan cahaya. Allah itu cahaya langit dan bumi. Allah itu betul-betul terang. Allah itu jelas, Allah itu nyata, Allah itu wujud. Kalau Allah itu wujud, Allah itu nyata, Allah itu jelas, Allah itu terang, bahasanya nur, maka wujud nyata, jelas dan terangnya Allah itu pada langit dan bumi. Bahwa langit dan bumi inilah wujud nyatanya Allah itu. Langit dan bumi inilah nyatanya wujud Allah itu. Disitulah Allah menjelaskan tentang dirinya. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu wujud. Allah itu nyata. Allah itu jelas dan terang. Wujud nyata terangnya Allah itu pada sekalian langit dan bumi. Sekalian alam. Disitulah rahasianya Allah mengatakan, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Apa artinya ini? Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu bikulli syai'in muhit, meliputi sekalian alam. Dia meliputi. Nyata Allah tuh pada langit dan bumi. Nah, itu dia menjelaskan tentang nur itu Bapak Ibu. Ya. Lalu kemana tempat memandang nur itu? Nah, kalau memang nur itu artinya terang, jelas, wujud dan nyata, kemana kita memandang nur? Untuk memandang nur itu Bapak Ibu, pandanglah pada sekalian alam, sekalian ufuk. Ini Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami telah memperlihatkan wujud kami pada sekalian ufuk, barat dan timur, sekalian alam. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas bagi mereka, betul-betul terang bagi mereka, akulah wujud yang sebenar-benar nyata itu. Akulah wujud yang benar-benar terang itu, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kenapa kamu juga tidak pikirkan, kata Tuhan. Rupanya nur itu Bapak Ibu sudah meliputi langit dan bumi, isi di antara keduanya. Tak payah Bapak Ibu mencari nur itu. Yang payah itu mencari nur laili yang payah. Ya, temui ayah bundanya. Atau payah itu mencari nur hayati. Itu yang payah. Jadi nur itu sudah wujud, sudah terang dan jelas pada sekalian langit dan bumi. Sekalian langit dan bumi itu wujud nyatanya diri Allah. Kemudian Ustaz bertanya sama Bapak Ibu. Paham atau tidaknya Bapak Ibu? Duduk di sini dulu. Apakah nur itu yang wujud, nur itu yang terang, atau apakah Allah itu yang wujud dan yang terang? Siapa Daniel? Apakah nur ini yang wujud dan terang, atau Allah itu yang wujud dan terang? Allah itulah yang wujud dan Allah itulah yang terang.
Kalau Allah itu wujud dan terang, maka Allah menamai dirinya dengan Nur. Nur itu nama dirinya tuh. Nur itu nama daripada dirinya. Berarti nama dengan dirinya itu nggak pernah berpisah cerai. Kalau dia betul-betul nur, terang dan jelas. Terang dan jelasnya Allah tuh sudah meliputi sekalian alam semesta ini. Allah nurus samawati wal ar, aku ini wujud, kata Allah. Aku ini terang, terangnya aku sudah nyata pada langit dan bumi. Inilah yang disebut namanya kan Nur Muhammad. Sudah. Bisa nak Bapak Ibu memahami namanya Nur Muhammad dengan Nur Ilahi? Kita lihat di sini. Ini kan kosong tadi Bapak Ibu ya. Nah, kosong. Lalu dia ingin dikenal. Yang kosong ini kenal, yang hu tadi, yang zat ini ingin dikenal. Karena dia ingin dikenal, maka dia mentajalikan dirinya. Dia menzohirkan dirinya. Nih, dizohirkannya dirinya. Ketika dia menzohirkan dirinya, zohir dirinya itulah yang disebut nama dengan nur tadi ini. Nur ini Bapak Ibu kita buat. Nur. Ini nur kita buat gini. Nur. Karena nur ini asalnya daripada dirinya nih. Ini bawa sini. Karena nur itu asalnya daripada dirinya, maka disebutlah namanya dengan Nur Ilahi. Nur Ilahi. Karena nur itu asalnya daripada dirinya disebut namanya Nur Ilahi. Yang kedua, karena nur itu tempat memandang wujud Allah, nur itu tempat memandang nyatanya dirinya Allah, maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Berarti Nur Muhammad dengan Nur Allah itu esa Bapak Ibu satu. Nur Allah dengan Muhammad itu esa. Dia dikatakan namanya Nur Tuhan karena asalnya memang dari diri Tuhan. Dia disebut namanya Nur Muhammad karena nur itu tempat memandang wujudnya Tuhan. Nah, sekarang yang namanya Nur Muhammad, tempat memandang wujud nyatanya Tuhan, sudah menjadi sekalian alam. Sudah menjadi sekalian alam semesta. Maksudnya, sekalian alam semesta, apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, sebesar apapun wujudnya, sekecil apapun wujudnya, itu yang disebut namanya Nur Muhammad, tempat memandang nyatanya wujud diri Allah itu. Itu mesti ditanam di sini. Sebesar apapun dan sekecil apapun bentuk dan rupanya, itulah Nur Muhammad, tempat memandang nyatanya akan wujud diri Allah itu. Akan tetapi Bapak Ibu, kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada sekalian alam semesta dalam bentuk yang bermacam-macam, rupa yang berbagai-bagai dan nama yang berbeda-beda. Kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada alam semesta, inilah yang disebut namanya dengan insan. Insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya wujud Allah. Ya. Pada sekalian alam nih, kan Nur Muhammad nih. Namun kesempurnaan Nur Muhammad pada sekalian alam, tempat memandang nyatanya diri Allah itu pada insan. Insan inilah kesempurnaan memandang wajahnya Allah. Insan inilah kesempurnaan memandang rupanya Allah. Insan inilah kesempurnaan memandangnya wujud Allah. Maka disitulah Allah katakan, wa khalaqa Adam ka suratihi. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Apa artinya itu? Dan dijadikan Adam itu sesuai dengan rupa gambaran dirinya. Yang kedua, khalaqal insan ala surati Rahman. Dan dijadikan insan itu sesuai pula dengan rupa wajahnya Ar-Rahman. Rupanya manusia itulah kesempurnaan memandang wajahnya diri Allah itu Bapak Ibu. Di sini Allah katakan al-insanu siri wa ana sirahu. Al-insanu siri wa ana sirahu. Artinya itu
Insan itu adalah rahasiaku, akulah rahasianya. Al-insanu siri, al-insanu siri, wasiri sifati, wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Yang ketiga, al-insanu nafsi. Al-insanu nafsi wa ana nafsahu. Insan itu adalah diriku dan akulah sebenar-benarnya dirinya insan itu. Makanya Allah tuh sangat amat nyata Bapak Ibu, amat sangat jelas dan terang. Nah, siapa yang masih buta memandang Allah, padahal Allah itu sudah nyata, sempurna pada wujud dirinya sendiri. Itu apa nama itu Pak? Butuh sange namu itu Mak. Allah itu udah wujud, Allah itu udah nyata, udah sempurna wujud nyatanya itu pada insan, pada diri masing-masing. Dibilang juga Allah itu gaib lagi. Dibilang juga Allah itu batin, itu butuh sange itu. Sangat-sangat buta. Kopia lah batonggon dia tewa, cari juga kopia malah kopia ambo. Baju lah bakanaan, bercari juga baju itu, atu butuh sange itu. Jadi Allah itu terang dan jelas. Kalau Allah itu terang, Allah itu jelas, Allah itu nyata dan wujud Bapak Ibu. Adakah sesuatu yang bisa menutupi terangnya Allah tuh? Adakah sesuatu yang bisa menutupi nyata dan terangnya Allah tuh? Tidak bisa. Karena Allah itu wujud nyata dan terang. Lebih nyata daripada alam, lebih nyata daripada diri kita ini. Bahkan sebaliknya, alam dan diri kita ini, inilah nyatanya Tuhan itu. Karena tidak ada yang lain selain daripada dirinya Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang lain selain Allah, mana mungkin Allah itu ditutupi oleh sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau Allah saja yang ada, yang lain tidak pernah ada, mungkinkah sesuatu yang tidak ada bisa menutupi nyatanya di Tuhan? Tidak bisa. Karena Allah yang wujud, Allah yang nyata. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, itulah nyatanya akan dirinya. Sempurnanya nyata dirinya, nyatalah sebutannya pada insan. Insan itulah nyatanya diri Allah itu. Maka disinilah diajari kita oleh orang-orang arifin, orang-orang tua kita yang telah usul kepada Allah dengan bahasa berkias, bahasa bersayap. Baca alam pada diri, baca diri pada diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri, dan rahasia diri itulah sebenarnya aku wujud nyata dengan sendirinya, kata Allah. Ya. Jangan Allah dibilang di dalam diri. Kalau Allah dalam diri kecil kali Tuhan tuh. Allah tuh wujud, Allah tuh nyata pada diri. Bahwa nyatanya diri kita ini, itulah nyatanya diri Allah. Tidak ada diri kita lagi di sana Bapak Ibu. Yang ada tuh hanya diri Allah. Makanya dikatakan oleh Rasul, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, siapa yang telah kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Mana yang diri Bapak Ibu tuh? Diri Bapak Ibu tuh yang nur tadi ini yang nur nih. Diri Bapak Ibu itu yang nur. Siapa nur itu Bapak Ibu? Nur itu adalah bahagian diri Tuhan. Ya, nur itu bahagian diri Tuhan. Kalaulah nur itu bahagian diri Tuhan, belahan jiwanya, maka bahagian daripada diri Tuhan, belahan jiwanya itu tiada lain adalah Tuhan itu sendiri. Nah, kalau bahasa kiasnya, ini berkias lagi, bahwa kita ini adalah satu tetes dari sebuah lautan saja. Kita ini satu tetes dari sebuah lautan. Apa maknanya tuh? Satu tetes dari sebuah lautan. Kalau Bapak Ibu ingin merasakan asinnya air laut, perlukah Bapak Ibu meminum habis air laut itu semuanya?
Nggak pun sanggup Bapak Ibu tuh. Diminum pun nggak kan sanggup tuh. Ini kalau ingin tahu asinnya air laut, tak perlu meminum dan menghabiskan air laut itu semuanya. Ambil saja satu tetes, letakkan di lidah ini. Apa rasanya? Asin. Kalau udah asin rasanya di lidah ini, maka disitulah Bapak Ibu paham lautan itu airnya asin. Maka kita ini adalah satu tetes dari sebuah lautan itu. Apa maknanya yang sebenarnya? Allah itu adalah lautan. Nah, kalau lautan kan masih ada batasannya kan? Ada tepinya. Tapi Allah itu lautan yang tidak ada tepiannya, tidak ada batasannya. Kalau Allah itu lautan tidak ada tepian, tidak ada batasannya, maka alam dan diri kita ini, inilah yang dikatakan bahagian daripada Tuhan, satu tetes daripada lautan itu. Kita ini, alam ini adalah satu tetes daripada lautan itu. Sekarang lautan itu Allah. Alam dan diri kita ini, inilah bahagian daripada diri Allah itu. Itu memahaminya. Nah, sekarang mana yang satu tetes dari lautan itu? Mana yang disebut bahagian daripada Tuhan? Itu yang nur. Nur inilah satu tetes daripada lautan. Nur inilah bahagian daripada diri Tuhan. Kalau kita ingin mengenal Allah, kenali saja nur. Siapa sudah mengenal nur, sudah kenal dengan Allah. Siapa sudah berjumpa dengan nur, sudah berjumpa dengan Allah. Sekarang nur itu sudah sempurna nyatanya pada diri Bapak Ibu. Nur itu sudah sempurna nyatanya pada diri Bapak Ibu. Apabila nur itu sudah sempurna nyatanya pada diri Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah memandang kepada diri, maka sudah sama memandang Allah. Karena diri Bapak Ibu itulah sempurnanya nyatanya memandang Allah itu. Inni wajjahtu wajhiyya. Apa artinya itu? Aku hadapkan inni wajjahtu wajhiyya. Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Jahnya siapa tuh? Allah kan? Bagaimana cara Bapak Ibu menghadapkan wajah Bapak Ibu kepada wajah Allah? Hah? Bagaimana cara menghadapkan wajah Bapak Ibu itu kepada wajah Allah? Inni wajjahtu wajhiyya. Daniel gimana caranya? Cara Daniel menghadapkan wajah Daniel kepada wajah Allah. Jadi, hilang wajahnya Daniel. Wajahnya Allah. Itu bahasanya yang hilangkan keyakinan. Kalau paripai memandang wajah Allah itu gimana caranya? Aku hadapkan wajahku kepada wajah Allah. Gimana caranya itu? Allah yang ada, kita tidak ada. Kalau Pak Yus ada pada sendiri. Kalau Pak Haji Suparjo, Allah itu diri kita. Jadi menghadapkan wajahku kepada wajah Allah gimana? Pandang hati. Nah inilah. Oh gitu, banyak pandangannya ya. Kalau Pak Haji Zainuddin, aku hadapkan wajahku kepada wajahnya Allah. Sadarilah bahwa ini adalah wajah Allah. Sadarilah. Oh iya itu dia. Itu sempurna mungkin ya bahasanya, tegas ya. Semuanya udah betul itu. Untuk memandang wajah Allah, pandanglah kepada wajah sendiri. Wajah sendiri inilah nyatanya wajah Allah. Walaupun Ustaz gunakan bahasa wajah sendiri, namun wajah sendiri bukanlah kenyataan wajah kita, akan tetapi nyatanya wajah Allah. Karena Allah tuh sudah sempurna, sudah nyata pada insan. Insan inilah yang wajah Allah. Insan ini yang rupa Allah. Nah. Seolah-olah situ ada dua wujud kan? Dua wujud di situ. Walaupun dua wujud, namun hakikatnya satu wujud. Kalau dua wujud, yang mana memahaminya? Lihat. Ini wajahku, aku hadapkan wajahku. Aku di sini, aku hadapkan wajahku. Itu yang namanya Muhammad tadi. Bukan Nabi Muhammad, Bapak Ibu ya. Nah, Nur Muhammad itu ya sudah nyata pada insan. Nih, Muhammad. Muhammad ini siapa nih? Muhammad ini siapa? Wujudnya Allah. Wujudnya Allah. Wajahiyah. Wajahnya. Allah itu siapa? Rahasia diri Muhammad. Yang bernama Allah. Jadi Muhammad bertatap wajah dengan Allah.
Kalau Muhammad ingin melihat wajah Allah, maka Muhammad cukup memandang kepada wajahnya sendiri. Karena wajahnya itulah nyatanya wajah Allah. Walaupun cara penguraiannya dua, cara penyebutannya dua, namun yang diuraikan itu hakikatnya satu. Nah, kalau satu, bagaimana cara menyebutnya? Kalau memang satu, bahwa Allah dengan Muhammad itu satu dan lain, bagaimana caranya? Ini wajah itu wajahiyah itu. Kalau memang satu, cara penyampaiannya. Wajah Muhammad itulah sebenarnya wajah Allah. Ya, wajah Muhammad itulah sebenarnya wajah Allah. Dua berarti hakikatnya satu. Kan gitu tuh. Tapi dalam penyampaiannya dua. Hakikatnya satu itu bagaimana maksudnya? Bahwa Allah dengan Muhammad itu esa satu aja dia. Cara penyampaiannya, Allah itu apa? Allah itu Allah itu dirinya, Muhammad itu wujudnya tuh ya. Allah tuh nama diriku. Ini kata Allah kalau pakai ku tuh. Allah tuh nama diriku, Muhammad itu nama wujudku. Aku juga itu. Kalau kita menghantarkannya keluar, Allah tuh nama dirinya, Muhammad itu nama wujudnya. Tuh dia. Isa juga tuh. Maka Muhammad dengan Allah bertatap wajahnya itu, ya, betul-betul dalam satu rahasia pada diri sendiri. Jadi Bapak Ibu bertatap wajah dengan Allah itu bukan seperti Bapak Ibu bertatap wajah dengan Ustadz, kan berjarak tipanya. Bukan seperti Ustadz bertatap wajah dengan Bapak Ibu, berjarak juga. Tapi bertatap wajah dengan Allah itu betul-betul dalam satu wujud. Nih, bertatap wajah dengan Allah itu dalam satu wujud. Apalagi? Satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Jadi bertatap wajah dengan Allah itu betul-betul bertatap wajah dalam satu wujud. Satu wujud ya dirinya. Kalau dirinya yang wujud, maka itulah yang dikatakan satu rupa. Rupa dirinya juga. Satu nama, itu nama juga daripada dirinya. Satu rahasia juga dirinya Bapak Ibu. Jadi satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Diri siapa sih itu? Diri Allah itu sendiri. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu diriku. Wa ana nafsuhu. Akulah sebenar-benar dirinya insan itu. Tidak ada diri siapa-siapa. Nah, inilah orang yang setelah sampai pengenalan dirinya kepada Allah. Maka kenalilah ciptanya itu. Kenali yang dikatakan makhluk itu. Kenali yang disebut namanya hamba itu. Bahwa sesungguhnya yang dikatakan makhluk, yang dikatakan hamba, yang dikatakan namanya ciptaan, yang dikatakan sifat, sudah sempurna dia pada insan. Hakikat insan itu, itu yang nur tuh. Bahwa diri Bapak Ibu tuh nur. Ya. Tiliklah diri ini ke dalam. Biar tahu kita nur itu. Itu mentelusuri namanya. Bagaimana menilik ini ke dalam? Ntar usah antarkan nih. Menilik diri ini ke dalam. Bahwa diri kita itu nur. Diri kita ini zohir batin kan? Zohir batin. Lihat. Diri insan yang zohir batin, yang disebut nur tadi, kalau kita tilik ke dalam, dia terdiri daripada api, angin, air, dan tanah. Api, angin, air, tanah. Ini asal usul diri yang zohir. Ya, bahwa asal tanah itu daripada air. Asal tanah itu daripada air. Asal air daripada angin. Asal angin daripada api. Asal api daripada nur Muhammad. Asal nur Muhammad itu daripada Allah. Ya. Berarti diri yang zuhir sebutannya apa? Nur. Nur Muhammad nih. Yang kedua, diri yang batin. Itu adalah ruh. Asal ruh juga daripada nur. Nur Muhammad ini ya. Nih,
asal ruh juga asalnya daripada Nur Muhammad, asal Nur Muhammad daripada Allah. Berarti diri yang zahir dan diri yang batin asalnya apa? Nur. Kalau nur asalnya maka disebut apa namanya? Nur apa sebutnya? Kalau diri yang zahir dan yang batin asalnya nur, nur apa namanya? Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa tuh? Allah. Maka diri Bapak Ibu itu nur. Nur Muhammad itulah nurnya Allah. Disitulah letaknya Allah mengatakan, Inna rabbaka ahatta bin nas. Inna rabbaka ahatta bin nas. Sesungguhnya Rabbmu itu ahatta, sudah meliputi diri manusia. Allah tuh nur. Nurnya itu sudah nyata pada sekali manusia. Sekali manusia itulah nyatanya Tuhan itu. Maka hendaklah kita ini bertubuhkan nur, jangan bertubuhkan jasmani. Ya, kalau bertubuhkan jasmani berarti duduknya di tanah nanti. Inna khalaqnakum min turab. Aku ciptakan kamu itu daripada tanah. Kalau hanya bertahan di tanah, Bapak Ibu, tidak mau kita menelusuri ke atas dari mana asal tanah, maka matinya kita itu membangkai itu. Mati kita itu hancur, mati kita itu dimakan belatung. Karena kita hanya memahami tanah saja, Bapak Ibu. Tiliklah sebelum tanah air namanya. Sebelum air itu angin, sebelum angin itu api. Sebelum api itu yang Nur Muhammad tuh. Kalau dipreteli satu-satu, asal tanah daripada nur, asal air daripada nur, asal angin daripada nur, asal api daripada nur. Maka nur diri ini. Asal ruh juga daripada nur. Nah, makanya zahir batin dah nur. Nur Muhammad nih yang nyata nih. Kenapa disebut Nur Muhammad ini yang nyata ini? Kenapa disebut Nur Muhammad yang nyata, yang zahir batin ini Nur Muhammad? Kenapa yang diri kita yang zahir batin ini disebut namanya Nur Muhammad? Karena nyatanya Allah. Sekarang yang nur itu Muhammad yang nur atau Allah itu yang nur? Allah itu yang nur maksudnya. Kalau Allah itu yang nur, maka Allah itu sudah nyata pada diri manusia. Ya, Inna rabbaka ahatta bin nas. Sesungguhnya Allah itu sudah nyata meliputi di manusia. Ini yang bertubuhkan nur. Siapa yang sudah mengenali akan rahasia dirinya adalah nur. Nur Muhammad itu wujud nyatanya diri Allah. Maka apa kata Rasul? Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Allah akan haramkan bumi ini memakan jasadnya anbiya. Anbiya itu adalah Nur Muhammad. Anbiya itu Nur Muhammad maksudnya. Jadi kalau diri kita sudah nur, insya Allah tidak akan hancur dia. Ya, tidak akan membusuk dan tidak akan membangkai dia. Karena diri kita adalah nur. Nur itu adalah nyatanya diri Allah itu. Duduk di situ memahaminya. Tapi kalau kita tidak memahaminya, nur dari tanah saja, atau membangkai itu Bapak Ibu. Jangan tunggu 5 jam, 1 jam membangkai, itu dah bau, dah tu dah. Itu memahami itu. Memahami kaji daripada Nur Muhammad itu. Yakin kita di situ. Makanya Nabi katakan, kuntu nabiyan wa Adam baina ruhal jasad. Aku ini dah lebih dahulu jadi nabi. Sementara Adam ketika itu antara ruh dengan jasad aja. Aku dah jadi nabi itu. Itu yang Nur Muhammad itu. Itu rahasianya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah kenal namanya ciptaannya, itu adalah nur. Nur itu sudah nyata pada diri. Disitulah kita sudah kenal Allah itu. Itu rahasianya di sini. Ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan olehmu ciptaannya, jangan kamu pikirkan zatnya. Itu maksudnya bukan tak boleh kita memikirkan zat. Wajib kita memikirkan zat itu, tapi tidak langsung, tidak bisa langsung. Untuk memikirkan zat, untuk memahami zat, untuk mengenal zat, untuk berjumpa dengan zat, kenali nama ciptanya. Ciptaan itu yang nur. Ini yang disebut baharu, ini yang disebut muhaddas, ini yang disebut namanya makhluk, itu yang disebut ciptaannya, itu disebut tajalinya, itu disebut bahagian dirinya.
Karena dia cuma yang ada Bapak Ibu. Tidak ada siapa-siapa lagi situ. Nah, ini yang disebut namanya sudah terbongkarnya rahasia Allah itu pada diri masing-masing. Ya, nggak ada diri kita sebesar zarah pun nggak ada lagi itu. Maka Bapak Ibu sudah duduk pada makom Aryan namanya. Tahu makom Aryan? Makom Aryan itu makom telanjang namanya. Makom la haula wala quwata illa billah. Nggak ada kita lagi yang bersifat wujud tuh. Nih. Jangan lagi Bapak Ibu bersifat wujud. Jangan lagi Bapak Ibu bersifat sama, bersifat basar, bersifat kalam, bersifat apa lagi? Ilmu, apa lagi? Kudrat, apa lagi? Iradat. Ayat. Jangan Bapak Ibu merasa bersifat wujud sama basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Kalau tidak ada lagi merasa ada, tidak ada lagi merasa melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup, itu udah makom Aryan namanya tuh. Tanggal tuh semuanya, Aryan itu telanjang artinya. Tak ada yang melekat pada diri kita nih, kita yang mengatakan kita ini yang hidup. Tak ada yang melekat pada diri kita ini yang mengatakan kita ini yang melihat dan mendengar. Itu yang Aryan namanya. Kalau udah tanggal diri kita inilah makom Tuhan, maka siapa yang wujud tuh? Allah. Allah yang wujud. Kalau Allah yang sebenar-benar wujud, siapa yang melihat? Siapa yang mendengar? Siapa yang mengetahui? Yang berkata? Yang hidup? Allah lah. Amanah nyatanya wujudnya Allah itu artinya disebut insan. Insan itu nyata pada diri masing-masing. Kalau udah nyata insan itu pada diri masing-masing, maka rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Apa maksud satu? Rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Itu maknanya jangan disebut kita ini Allah. Kalau dirahasiakan sebutnya siapa namanya? Daniel. Ya, Pak Suparjo, Pak Azwar, itu dirahasiakan namanya. Walaupun disebut Daniel, tapi kita dah paham rahasia di Daniel itu adalah rahasia nyatanya diri Allah. Rahasiakan diri Allah itu pada sekalian alam nih. Ya, kalaulah dirahasiakan diri Allah pada sekalian alam, ini alam kan namanya? Nah, kalau ini alam, rahasiakan diri Allah itu pada alam. Kalau begini bentuknya apa namanya? Amik lah. Jangan ini disebut Allah. Ya, bisa orang berkuat sewa ya beko. Ini juga rahasia Allah. Sembunyikanlah, rahasiakanlah diri Allah itu pada yang ini, yang wujudnya ini. Ini apa wujudnya namanya? Spidol. Sebut spidol, jangan disebut Allah. Walaupun disebut spidol, walaupun disebut yang mik, walaupun disebut insan, ketahuilah bahwa spidol, mik, insan itu adalah nyatanya rahasia wujud Allah itu. Nah, kenapa dikatakan nyatanya wujud rahasia diri Allah? Karena spidol, mik kita ini, itu asalnya pada nur. Nur inilah rahasia diri Allah. Yang tiada lain adalah Allah itu sendiri. Jadi segala yang wujud itu adalah rahasia wujud dirinya. Nah, ini rahasia wujud dirinya nih, apa namanya nih? Papan tulis. Ini rahasia wujud dirinya, apa namanya nih? Tiang. Sembunyikanlah diri Allah itu pada tiang, pada papan tulis ini. Jangan disebut Allah itu tiang, jangan disebut Allah itu papan tulis. Dirahasiakan. Diturunkan dia ke dalam bahasa syariat. Nah, ke bahasa syariat tadi hamba Allah kan? Dalam bahasa syariat sebut makhluk Allah, sebut makhluk. Apalagi disebut ciptaan, apalagi disebut sesuatu. Sebut namanya alam, macam-macam lah. Diturunkan ke situ bahasanya. Ya. Jangan disebut Allahnya itu. Ya. Walaupun disebut sesuatu, walaupun disebut makhluk, disebut ciptaan, kita dah tahu bahwa makhluk, ciptaan, dan sesuatu itu itulah nyatanya diri Allah. Jangan dikatakan Allah. Jadi tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi bahasa syariat itu, ya, gunakanlah pada bahasanya, pada tempatnya. Bahasa hakikat gunakan pula pada bahasanya. Hakikat itu di dalam Bapak Ibu. Ya. Bahasa hakikat itu bahasa hati, bahasa rasa. Kalau dijelaskan hanya sebagai proses belajar dan mengajar, memberikan pemahaman.
Jadi bahasa hakikat cukup bahasa hati, bahasa rasa di dalam saja. Kalau dizahirkan dia itu dalam proses belajar dan mengajar Bapak Ibu. Yang penting yang di dalam jangan dikeluarkan. Yang di luar jangan dimasukkan ke dalam. Contoh Ustaz pakai baju, kita pakai baju semuanya. Yang di dalam nih kita letakkan di luar. Gimana kata orang tuh? Itu tuh sewai kembali. Jadi yang di dalam biarkannya di dalam, yang di luar letakkan di luar dia. Yuk, bersyariat kita memahaminya. Ya. Itu mendudukkannya itu Bapak Ibu. Jadi jangan nanti salah pasang cara pemakaian kaji. Nah, sebenarnya kalau udah sampai kepada puncak ma'rifatnya enggak boleh disebut-sebut, enggak boleh dibahas-bahas lagi. Pada saat itu kata Rasul, man arafallah kalla lisanahu. Siapa sudah mengenal Allah, maka ketika itu keluh lidahnya. Jangan disebut juga lagi Bapak Ibu. Jangan diuraikan juga lagi. Kalau diuraikan lagi, maka menjadi rancu makna yang sebenarnya. Ya, jadi kalau orang makrifat itu udah diam dia. Ya, memangnya siapa lagi yang wujud, siapa lagi yang ada? Memangnya ada yang lain selain daripada dirinya? Kan nggak pernah ada. Jadi nggak boleh disebut-sebut lagi Bapak Ibu. Kalau disebut dia turunkan ke dalam bahasa syariat. Sebutlah hamba, sebutlah makhluk. Itu caranya. Walaupun disebut hamba dan makhluk, namun kita dah paham, kita sudah mengerti bahwa hamba itu adalah nyatanya wujud diri Allah. Barulah hidup kita tuh baik, sempurna syariatnya itu. Jadi yang ma'rifat tetap disimpan bahasanya. Kalaupun disebut, inilah proses belajar dan mengajar. Begitu Bapak Ibu. Nah, udah capek pula aku. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sudah paham dan mengerti ya bagaimana cara kita mencari dan menemui Tuhan. Rupanya mencari dan menemui Tuhan itu tak kemana-mana rupanya Bapak Ibu, pada diri sendiri. Ya, pahami itu lagi. Mantapkan itikad itu, jangan ragu. Kalau ragu kita, siapa yang menolak nyatanya wujud Allah pada dirinya, ditolaknya, mati dia pada saat itu, matinya mati kafir. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Barang siapa yang kafir, yang menolak wujud nyatanya Allah pada dirinya, tak yakin dia bahwa dirinya itu wujud nyatanya diri Allah, tak yakin dia bahwa dirinya itu sempurnanya nyatanya memandang wajah Allah, lalu ditolaknya juga. Perjumpaan dia dengan Allah itu dalam satu wujud, ditolaknya. Perjumpaan dia dengan Allah itu dalam satu wajah, satu rahasia, ditolaknya. Fahabitat a'maluhum, seluruh amalnya itu aku hancurkan kata Tuhan. Fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Maka di akhirat nanti tidak ada lagi amal yang bisa diperhitungkan. Makanya jangan kita sampai bimbang dan ragu. Siapa yang bimbang dan ragu, wa may yartadi minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Barang siapa yang mati dalam kebimbangan dan keraguan-raguan, maka matinya adalah mati kafir di situ. Ini yang mesti dipahami Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah tanamkan keyakinan yang sudah isbat dalam diri kita, sehingga kita yakin dengan betul-betul isbatul yakin bahwa Allah itu betul-betul wujud nyatanya, wujudnya Allah itu pada diri masing-masing. Sempurnakanlah diri ini, ya. Kita bersyariat, kita bertorikat, kita berhakikat, dan kita bermakrifat. Namun bukan kitanya di situ yang bersyariatnya, bukan kitanya yang berterikat, bukan kitanya yang berhakikat dan bermakrifat. Hanya dia saja di situ Bapak Ibu. Ini yang dikatakan wa ani'buduni haja siratal mustaqim. Akulah yang menyembah, akulah yang memuji akan diriku sendiri, enggak ada siapa-siapa. Ana rabbaka usolli. Akulah Rabbmu yang sholat itu yang sebenar-benarnya. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dan anugerah pemahaman dalam memahami tentang rahasia diri kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.